Halo semuanya guys, balik lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan di video kali ini gue mau ngomongin yang tidak biasa kita bicarakan semua, yaitu kenapa di bumi ini itu bisa ada namanya Bitcoin. Dan kenapa Satoshi Nakamoto itu sebagai penciptanya itu mau ngebuat mata uang Bitcoin ini. Nah tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngenalin kalian sama aplikasi Pintu ya, yang sekarang udah jadi all-in-one crypto app. Makanya dengan Pintu kalian cuma butuh satu aplikasi buat melakukan banyak hal. Dari mulai trading kripto, exploring web3, spot trading, limit order, atau bahkan sampai yang mau dollar cost averaging alias nabung rutin itu juga bisa di sana. Karena semua fitur yang gue sebut itu udah ada di satu aplikasi yang bernama Pintu. Pintu ini nyediain 3 produk buat kebutuhan kalian, dari mulai Pintu buat yang mau serba instan dalam kripto. Di sini kalian bisa earning, staking, limit order, dan juga auto DCA. Bahkan yang baru belajar itu ada Pintu Academy. Jadi supaya nggak nyasar ya. Terus buat kalian yang udah familiar sama kripto dan mau lebih advance lagi dalam trading, bisa ke Pintu Pro yang memang punya biaya trading yang rendah, liquidity-nya juga aman, dan fitur-fiturnya juga lebih advance. Dan nggak cuma soal trading dan investasi di cryptocurrency aja, di sini kalian juga bisa mengakses Pintu Web3 buat swap meme token dengan pakai Web3 wallet. Kalian bisa tuh beli token-token yang hype yang nggak di listing di centralized exchange, bahkan token yang baru launching guys. Jadi kalau mau nabungin kripto atau staking di decentralized app itu bisa dapetin bunga ratusan persen, dan kalian juga bisa akses marketplace NFT di sini. Jadi langsung aja download dan pakai aplikasi Pintu ini buat kebutuhan kripto kalian. Oke, kalau kalian udah download aplikasi Pintu, kita masuk ke pembahasan hari ini, and let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, jadi di sini gue bilang dulu sebelum mulai banget ya, kalau gue itu kan sebenarnya memang bukan expert ya di dalam kriptoan ini ya. Jadi cuman orang-orang yang suka nabung di kripto aja kalau saya mah. Bukan orang yang paling ahli juga di bidang ini. Tapi memang di era sekarang ini nampaknya gue tuh perlu ngasih tahu ke kalian juga soal topik pembahasan kali ini. Sama-sama belajar lah, dengan bahasa yang juga pastinya mudah dimengerti buat banyak orang awam mungkin. Supaya setidaknya kalian tuh tahu sebenarnya kenapa Bitcoin itu bisa dibuat. Saya juga penasaran soal pada awalnya, dan kenapa si pembuatnya ini memutuskan buat bikin mata uang yang sepenuhnya digital kayak yang sekarang ada. Nah, buat ngomongin pencipta dan Bitcoinnya sendiri, sebenarnya kita harus mundur jauh ke sejarah uang di bumi ini. Jadi secara singkat, sejak dulu banget itu kan manusia itu udah bertransaksi satu sama lain buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari mulai barter misalnya sapi ditukar pakai gandum gitu ya. Gandum sama kain, kain sama domba, dan seterusnya lah, terserah lo. Tapi karena sistem ini terbatas dalam penggunaannya, akhirnya sistem barter ini berubah ke sistem uang komoditas. Karena kan kalau di sistem barter itu misalnya sapi mau ditukar sama gandum kan nggak mungkin sapinya dibelah dua, udah gitu sisanya dibawa lagi sama si yang punya sapi kan, pasti kan bakal busuk gitu ya. Nah makanya muncullah uang komoditas tadi yang awalnya itu berupa kerang, coklat, hasil ternak, dan juga biji-bijian. Yang biasanya punya daya tahan lama dan tidak mungkin hilang nilainya secara mudah. Tapi karena keribetan yang kurang lebih sama dengan sistem barter tadi, akhirnya uang komoditas ini berubah bentuk jadi logam kayak tembaga, perak, dan juga emas, yang kemudian berubah bentuk juga jadi koin yang lebih mudah buat dibawa dan dihitung. Tapi walaupun udah lebih mudah buat dibawa, tetap aja seiring dengan berjalannya zaman kan masyarakat berkembang, perputaran ekonomi juga semakin cepat, dan jumlah transaksi di peradaban manusia juga semakin banyak. Makanya pada akhirnya uang kertas pertama itu muncul di daerah Cina di sekitar abad ke-7. Sebagai catatan atau tanda bukti kalau si orang yang megang catatan ini punya sejumlah logam tertentu ceritanya. Jadi uangnya itu mewakilkan jumlah harta yang si orang itu punya, atau kayak gold reserve gitu. Dan dari sana mulai cepat pergerakannya, di mana uang kertas itu mulai muncul di Eropa pada abad ke-17 dan terus tersebar ke daerah-daerah lain. Dan dengan adanya uang kertas ini, pastinya bank juga ngeluarin uangnya. Makanya di era ini juga udah mulai ada bank sentral yang mengatur keuangan sebuah negara. Lalu dari sana keluar lagi yang namanya gold standard di tahun 1800-an, di mana mata uang itu bisa langsung ditukarkan dengan emas yang ada di bank. Terus dari sistem gold standard ini ada perubahan lagi di tahun 1944, karena di Perang Dunia Kedua itu banyak negara yang merasa butuh sistem keuangan internasional yang baru buat mencegah ketidakstabilan ekonomi dunia.
Makanya waktu itu dilakukanlah yang namanya konferensi Bretton Woods yang menghasilkan sistem Bretton Woods itu sendiri. Dari yang tadinya seluruh masyarakat dunia itu bisa nukerin mata uang mereka ke emas, di sistem ini yang bisa nukerin mata uang jadi emas itu cuma bank sentral dari setiap negara. Dan dari tiap mata uang yang ada itu juga harus ditukar dulu ke US dollar. Dan barulah dari US dollar bisa ditukarkan jadi emas fisik. Makanya tidak heran kan kalau dolar itu jadi mata uang dunia bahkan sampai sekarang. Walaupun sekarang dolarnya udah tidak mengandung emas lagi. Nah, tapi tentu aja sistem ini tidak berjalan terlalu lama karena dengan adanya perang Vietnam dan masalah-masalah lain di tahun 1960-an, Amerika itu mulai mengalami defisit perdagangan, sedangkan negara-negara lain yang berdagang dan berinvestasi sama Amerika malah dapat dolar terus, dan dolarnya itu mulai terus-menerus ditukerin ke emas fisik yang bikin cadangan emas Amerika jadi justru terus berkurang. Makanya dengan sistem yang malah bikin Amerika nggak stabil secara ekonomi, akhirnya Presiden Richard Nixon yang kalau berak suka buka pintu ya, yang waktu itu juga menjabat, itu akhirnya ngeluarin kebijakan baru soal sistem ekonomi ini. Yang dimana sistem Bretton Woods itu di stop di tahun 1971 buat digantikan ke sistem uang fiat. Dimana uang itu gak di backing sama emas fisik lagi. Dan nilainya itu diantaranya bergantung sama kestabilan politik negara tersebut, kepercayaan dirian masyarakatnya, dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi negaranya. Mungkin kita yang besar di tahun 2000-an ke atas ngerasa ini sistem yang udah berjalan, tapi pada tahun diberlakukannya sistem ini, keadaan ekonomi dunia itu berubah total. Dimana waktu itu mata uang dunia jadi jauh lebih fluktuatif dan lebih fleksibel. Dan dengan semua yang gue bilang barusan, bukan berarti uang fiat ini jadi sistem keuangan yang sempurna. Karena seperti yang kita tahu, perekonomian internasional itu sempat mengalami keparahan atau ya bisa dibilang resesi ekonomi gila-gilaan di tahun 2008. Waktu memang ada resesi hebat karena bubble properti di Amerika yang pecah. Jadi awalnya itu kan Amerika berusaha memulihkan keadaan ekonomi mereka yang lumayan kacau di tahun 2000-an awal dan suku bunga juga lagi rendah-rendahnya. Nah karena suku bunga lagi rendah-rendahnya berarti kan orang-orang pada narik semua duit mereka dari bank karena buat apa diinvestasikan kalau memang bunganya lagi rendah. Makanya di saat itu lembaga-lembaga keuangan itu ngakalin cara supaya masyarakat itu mau spending duit mereka. Supaya keuangan negaranya itu bisa muter lagi. Dan caranya itu adalah dengan ngasih kredit rumah ke orang-orang yang terbilang beresiko tinggi atau mungkin tidak bisa bayar. Resikonya apa ya jelas, resikonya adalah gagal bayar, gagal kredit macet. Karena yang dikasih kredit rumah itu benar-benar hampir semua orang pada saat itu di Amerika. Dari orang-orang yang mungkin tidak pernah punya histori untuk minjem duit, orang-orang yang skor kreditnya mungkin rendah, kayak orang-orang yang suka tidak bayar kartu kredit atau bahkan tidak pernah pakai kartu kredit, sampai ke orang-orang yang pendapatannya juga rendah. Makanya nggak heran kalau di tahun 2008 itu terjadi resesi besar-besaran waktu orang-orang di Amerika itu pada gagal bayar rumah mereka. Rumah-rumah akhirnya pada disita dan rumah yang disita ini oversupply karena nggak ada yang mau atau bisa ngebeli rumah itu. Dan banyak yang bunuh diri pada saat itu. Nah makanya dari beberapa kejatuhan ekonomi yang pernah terjadi di masa lampau, ada sebuah toko yang keluar di internet dengan nama Satoshi Nakamoto. Jadi si tokoh yang nggak tahu siapa ini itu cukup skeptis sama yang namanya sistem ekonomi modern. Ya dimana bank atau lembaga keuangan itu jadi faktor penentu ke arah mana uang tersebut mau diapakan. Karena kan dengan adanya bank, uang itu tersentralisasi. Dari mulai lu mau kirim uang ke orang lain misalnya yang beda bank, kan lu bakal dikenain biaya jasa transfer dari bank tersebut. Udah gitu dengan adanya sentralisasi ini juga kan semua kebijakan itu ada di tangan mereka dan pemerintah. Kayak apa yang terjadi di resesi 2008 itu juga kan itu karena kebijakan mereka soal bunga bank yang rendah dan ngebiarin orang-orang itu bisa ngambil kredit tanpa ada filtrasi tertentu. Makanya dengan ketidaktransparan dan kekuatan pengambilan kebijakan yang terlalu besar untuk diintervensi masyarakat, si Satoshi Nakamoto ini akhirnya ngebuat satu mata uang baru di tahun 2008 yang mencegah hal-hal tadi itu bisa terjadi lagi di masa mendatang. Dan mata uang tersebut adalah yang kita kenal sekarang sebagai Bitcoin. Dan sebelum gue lanjut lebih lengkap soal Bitcoin tadi, di sini gue mau ngingetin kalian buat download aplikasi Pintu yang udah all in one buat nabung, investasi, trading kripto, dan sampai marketplace NFT pun ada semua di sana. Jadi jangan lupa download kalau kalian tertarik, deskripsinya ada di bawah guys. Nah sekarang kita lanjut ke pembahasannya tadi. Sekarang itu kan pertanyaan utamanya adalah apa itu Bitcoin? Jadi Bitcoin ini adalah currency digital yang diciptakan untuk melepas ketergantungan kita semua kepada mata uang fiat tadi. Yang nilainya itu bisa semena-mena diatur oleh pihak yang berwenang, dari mulai bank ataupun pemerintah. Makanya orang-orang itu percaya kalau tulisan In God We Trust yang ada di US dollar itu adalah akal-akalan Amerika. Supaya warganya percaya-percaya aja sama mata uang mereka karena Tuhan ceritanya.
Nah, dari kelahiran Bitcoin ini kita diperkenalkan sama teknologi yang namanya blockchain. Yang simpelnya blockchain itu adalah sekumpulan blok informasi digital yang nggak akan bisa dihapus ataupun dimodifikasi. Karena mereka semua terikat blok-blok informasi lainnya yang semuanya itu terbuka ke publik. Jadi semua orang itu bisa ngelihat aktivitas setiap blok di jaringan blockchain tersebut. Jadi kalau lu misalnya mau macam-macamin satu blok informasi nih, ya berarti lu harus berurusan sama semua blok yang ada. Karena satu blok yang mau lu otak-atik itu terikat dengan macam-macam dari blok lain. Intinya memang mustahil buat mengubah informasi yang sudah tertera di blockchain. Mungkin analogi termudah yang bisa gue kasih tentang blockchain itu kayak anggaplah gue jualan jus yang proses pembuatannya itu pakai blender, dan misalnya di satu hari ada si Budi yang mau beli jus mangga ke gue, dan waktu gue bikin itu jus mangga, proses blender buat mangganya itu diliatin dan diawasin sama banyak orang. Jadi semua orang tuh tahu kalau gue ini Aldo gitu, ngirim jus mangga ke si Budi, dan pengiriman jus mangga ini baru dianggap berhasil kalau semua orang yang ngawasin itu setuju kalau memang si Aldo ini yang memang membuat jus mangganya, dan Aldo juga yang mengirim jusnya ke si Budi, dan jusnya adalah jus mangga gitu kira-kira. Dan anggaplah kalau misalnya ada orang yang mau ngerecokin dagangan gua dengan masukin biji petai ke dalam blendernya, ya pada akhirnya si Budi tidak menerima itu jus mangga yang sudah dicampur petai gitu kan. Karena orang yang mengawasi itu tahu kalau di sana ada campuran biji petai, dan si Budi kan maunya jus mangga murni gitu. Jadi kan nggak mungkin itu dikirim ke Budi karena ada yang ngawasin. Sampai sini harusnya cukup paham ya. Jadi intinya dalam blockchain itu setiap aktivitas bakal terekam dan terlihat oleh semua pihak yang mengawasi jaringan blockchain tersebut. Jadi kalau semisal gue kaya banget dan mau ngirim 30 Bitcoin ke si Budi, ya 30 Bitcoin ini akan tervalidasi dan terkirim ke si Budi. Bener gue punya 30 Bitcoin dan bener gue kirim ke si Budi. Nggak bisa kayak gue cuma punya satu dan gue modif jadi 30, karena transaksinya itu bakal ditolak sama orang yang mengawasi jaringan blockchainnya. Dan selain daripada semua yang udah gue sebutin dari tadi, satu hal yang jadi kelebihan dari Bitcoin ini juga ada dari jumlah yang terbatas. Yang tujuannya itu buat mencegah yang namanya inflasi. Karena memang kalau uang fisik kayak rupiah, dolar, dan mata uang lain itu kan bisa dicetak terus-terusan, ya akhirnya bisa bikin nilai mata uang tersebut tuh inflasi karena terlalu banyak suplai uangnya. Dan contoh nyata yang bisa kita lihat itu ada di negara Mas Messi yang ternyata lagi parah-parahnya inflasi gitu ya. Karena terlalu banyak nyetak duit gitu. Karena bisa lihat sendiri, dari data 5 tahun terakhir di 2019 itu 1 peso Argentina itu nilainya masih sekitar 320-an rupiah. Dan di hari waktu gue syuting ini, lu mau tau berapa nilainya? 17 perak bos, berkurang 300 perak lo bayangin. Bahkan nih duit kalau gak salah dijual jadi aksesoris lo bayangin, saking tidak ada nilainya. Makanya Bitcoin ini mau mencegah terjadinya inflasi nilai dengan ngebuat jumlah koin ya terbatas di angka 21 juta koin saja. Supaya tidak oversupply dan akhirnya jadi tidak bernilai lagi karena terlalu banyak jumlahnya. Sebenarnya masih banyak banget hal yang bisa dibahas dari Bitcoin ini. Dari mulai bisa dimonopoli orang kah, kenapa dia nggak bakal bisa mati kah, dan masih banyak lagi hal menarik soal mata uang digital yang satu ini. Tapi setidaknya dari video ini semoga kalian bisa mengerti soal apa itu Bitcoin dengan bahasa yang gue coba bawakan dengan seawam mungkin. Tapi intinya Bitcoin ini cukup menarik dan bisa dibilang menjadi investasi yang cukup oke gitu ya. Karena bisa buat nabung. Dan satu fun fact-nya lu tahu ya bahwa dulu ada yang nyimpan berapa ribu Bitcoin ya pas awal-awal bikin, terus dia merasa bahwa Bitcoin ini kayaknya gak ada nilainya, tidak naik-naik, terus dia tuker Bitcoin yang dia punya yang ribuan ini untuk beli pizza, lu bayangin. Dia dikasih ke orang, orangnya beliin pizza, lu bayangin. Dan yang beliin pizza itu kayaknya udah kagak habis-habis sampai detik ini, lu bayangin. Karena pizza ya. Itu dia adalah sebuah fun fact dari Bitcoin. Dan ya Bitcoin sekarang memang lagi turun naik lagi ya. Kayaknya lagi bear market juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau berinvestasi silakan lah, lihat-lihat saja gitu ya. Dan kalian bisa gunakan aplikasi Pintu untuk menabung mungkin lewat cryptocurrency ataupun mungkin trading di marketplace NFT. Yang pastinya kalian harus full educated dulu ya, biar apapun yang kalian beli dan transaksi dan duit yang kalian keluarin itu tidak sia-sia dan tidak menipu kalian di masa mendatang. Karena banyak juga proyek-proyek yang aneh kan di sana ya. Jadi mesti tetap berhati-hati guys. Sampai jumpa semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan ke kalian Bitcoin itu apa. Bagi kalian yang mungkin bingung Bitcoin itu apaan, dipakai buat apaan, gunanya untuk apaan, dan kenapa harus ada Bitcoin. Setidaknya video ini bisa menjawab kalian dan mungkin kalian jadi bisa lebih kenal sama yang namanya Bitcoin. So terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldo santoso. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih banyak yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still
for a glimmer to arise.